Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Selasa pagi ini tanggal 3 September 2024. Kita bersyukur, terima kasih. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, kita masih dipelihara sampai hari ketiga di bulan September. Ini anugerah Tuhan yang besar. Hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan peperangan, tapi bersama dengan Yesus kita akan tampil dari pemenang. Sebentar kita mau baca firman Tuhan di dalam perjanjian lama, Hakim-Hakim pasal 12 satu pasal penuh tentang Yefta dan Efraim terjadi peperangan karena kesalahpahaman, saudara. Karena egois, inilah manusia, tidak taat kepada firman Allah. Tapi kalau masing-masing kita hidup di dalam firman Allah, tidak terjadi peperangan kecuali peperang lawan si setan, lawan iblis. Sebabnya dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, peperang kita bukan melawan darah dan daging, bukan perang secara fisik, tapi dalam roh. Sebab iblis itu roh, ya. Di dalamnya ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada penghulu dunia dan roh jadi udara. Kita berperang melawan kuasa roh jahat, tapi bersama dengan Yesus kita tampil dari pemenang. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, amin, haleluya. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus naik. Haleluya, Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun, amin, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, amin, haleluya. Haleluya, Yesus hidup, haleluya. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun, amin, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Dalam Mazmur Sulaiman 21 ayat 30 demikian firman Tuhan. Ayat 31, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan, amin. Haleluya, Yesus hidup, amin. Haleluya, Yesus bangkit, haleluya. Haleluya, Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun, amin, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, sucikan. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu sumber kekuatan. Ampunilah semua dosa salahku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami lebih dari pemenang.
Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berfirman Bapa pagi ini, kami siap sedia untuk terima firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita, Tuhan Yesus, yang sudah menang atas maut. Yesus lahir untuk kita, untuk kematian dan kebangkitannya. Dan Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus turun. Dan nanti kita tinggal tunggu satu event yang besar tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi dalam Asas Leman 21 ayat 31 dikatakan, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Hidup tidak pernah berhenti berperang, saudara. Berperang melawan diri sendiri, berperang bukan untuk secara fisik ya, fight secara fisik, bukan dalam artian roh. Iblis tuh roh ya. Jadi dalam Efesus 6 ayat 12, musuh kita ada 4, pemerintah itu dalam roh, itu iblis ya, penghulu-penghulu dunia dalam roh, penguasa-penguasa di udara, dan keempat roh-roh jadi udara. Semua di dalam bentuk roh, bukan peperangan fisik. Tapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Oleh itu berikan waktu kita, kesempatan semuanya untuk Tuhan. Karena ada di dalam tangan Tuhanlah terletak kemenangan yang sempurna. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Hakim-Hakim pasal 12, puji Tuhan. Tiap pagi kita baca perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru, berurutan saudara. Kemarin kita baca Hakim pasal 11, sekarang pasal 12, besok pasal 13, terus sampai selesai, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saya mau baca Hakim-Hakim pasal 12 dari ayat 1 sampai ke 15. Demikian firman Tuhan. Yefta dan Efraim. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon, dan mereka berkata kepada Yefta, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. Wah, ini saudara-saudara, ribut sendiri ya antara Israel dalam 12 suku Israel. Ini Gideon dari suku Gilead, saudara. Ya, Yefta maksudnya, Yefta dari suku Gilead. Efraim ya berperang, saudara ya. Coba ini. Jadi Efraim salah ngerti, saudara ya. Jadi dia pikir, kenapa lu berperang dewi? Kenapa aku nggak diajak? Jadi marah nih suku Efraim. Ayat yang kedua. Tapi jawab Yefta kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Nah ini ya. Jadi Yefta bilang mengalami peperangan hebat ya dengan bangsa apa dia katakan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu. Jadi berarti kalau dari statement ini Yefta memanggil Efraim, tapi tidak ada respon dari Efraim ya. Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Coba ini saudara, Efraim salah ngerti, semua ikut kedagingan. Padahal Yefta tidak demikian ya. Dan Tuhan akan menyerahkan kemenangan. Coba lihat berikutnya saudara. Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu, sebab orang itu mengatakan, kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Perang saudara namanya saudara, sesama suku ya. Suku Gilead itu dari Yefta lawan suku Efraim. Waduh, coba nih manusia. Seringkali terjadi antar hamba Tuhan, antar sesama anak Tuhan, saling berantem karena hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan. Mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini menyadarkan kita bersama, ayo kita mau duduk diam, rendah di hadapan Tuhan. Jangan mudah marah, jangan mudah emosional, jangan mudah ikuti nafsu daging. Tapi apa yang kita kerjakan, tanyalah kepada Tuhan. Supaya langkah Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Untuk menghadapi sungai Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila sungai Efraim ada yang lari dan berkata, biar aku menyeberang, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraim ke engkau? Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu Sibolet. Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang.
Ayat ke-7, Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu, lalu dikuburkan. Perhatikan saudara, peperangan sendiri saudara. Tapi ternyata Yefta menang, mengalahkan suku Efraim. Kenapa? Suku Efraim kedagingan, tahu datang marah-marah. Sedangkan Yefta tidak demikian, dia selalu andalkan Tuhan. Dan Tuhan sudah tetapkan untuk membimbang Israel, saudara. Terbukti di sana tuh, ya. Yefta sudah memerintah selama berapa tahun, saudara. Yefta memerintah sebagai hakim atas Israel 6 tahun lamanya, ya. Terus lainnya dia mati. Terus berikutnya 8. Sesudah dia maka Ibsan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas Israel. Jadi pengganti dari Yefta itu Ibsan, saudara. Ibsan, ya, menjadi hakim atas Israel yang punya 30 anak laki-laki, 30 anaknya perempuan, dikawini keluar kaumnya, dan 30 anak perempuan ini diambil dari luar kaumnya untuk anak laki-laki, dan yang memerintah atas Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ibsan, lalu kuburkan di Bethlehem. Semua akhirnya mati, saudara, ya, karena semua atas izin Tuhan. Maksudnya supaya bangsa Israel berharap kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Kalau berharap kepada manusia, ujung-ujungnya kematian. Ini buktinya mati, saudara. Tapi buat kita semua, mari saya mau minta kepada Tuhan sampai detik ini, saya minta rapture sama Tuhan, ya, hidup berkenan sama Tuhan dari saat ini, supaya kita melayakkan diri kita untuk hidup kita berkenan sama Tuhan. Terus berikutnya ayat 11, sudah itu maka Elon orang Sebulan memerintah sebagai hakim atas Israel, yang memerintah atas Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon orang Sebulan itu, lalu kuburkan di Ayalon di tanah Sebulan. Berbagai macam hakim-hakim diciptakan sama Tuhan karena manusia akan mati, dan akhirnya Tuhan tetapkan Elon sebagai hakim untuk memimpin bangsa Israel, ya. Terus berikutnya nanti kita baca Abdon. Tapi nomor satu di sini dia belajar, jangan pernah anggap sepele hidup ini. Sungguh-sungguh sama Tuhan, hormati Tuhan, ya, kita cinta Tuhan dan cintai orang tua, dan kita musuh sama Tuhan supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Kalau layak di hadapan Tuhan, Tuhan akan bela kita, ya. Beda, orang ketampil beda. Di dalam Amalek pasal 3:18 akan ada suatu perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dan orang tidak beribadah kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu adalah orang beribadah kepada Tuhan, maka hidup kita pasti diberkati sama Tuhan. Ayat 13, Abdon. Sesudah dia maka Abdon bin Hillel orang Piraton memerintah sebagai hakim atas Israel, yang punya 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki, yang mengendarai kuda mempunyai 70 ekor keledai jantan, yang memerintah atas Israel 8 tahun lamanya, saudara. Wah, 8 tahun. Kalau Yefta tadi 6 tahun, Elon 7 tahun, ini 8 tahun, saya. Kemudian matilah Abdon bin Hillel orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton di tanah Efraim di pegunungan orang Amalek. Terus berikutnya, ya, demikian firman Tuhan di ayat 1-15. Di sini kita bisa belajar yang pertama, semua manusia akan mati, dan takutlah sama Tuhan. Kedua, hidup ini penuh dengan peperangan. Bagaimana kita menghadapi peperangan? Andalkan Tuhan. Jangan pernah gerak sendiri. Jangan pernah mengandalkan sendiri. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuk kepada orang berharap kepada kekuatan manusia, yang hatinya jauh dari Tuhan, itu tidak berkenan. Tapi di ayat ke-7 dikatakan, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Melalui firman Tuhan pada pagi ini, mari kita mau berserah total. Hidup tidak pernah berhenti berperang. Hidup tidak pernah berhenti banyak tantangan. Tapi satu hal kita tahu, kita berserah total kepada Tuhan. Kita serahkan sepanjang hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai kita, dan kita makin dekat dengan Tuhan. Kita semakin cinta Tuhan. Tidak pribadi lain dalam hidup kita, hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, amin, haleluya, haleluya. Yesus hidup, haleluya. Yesus bangkit, haleluya. Yesus, haleluya, naik ke surga. Roh Kudus turun, amin, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, amin, haleluya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berjaga dan berdoa. Sebelum kita beraktivitas apapun juga, kita berserah total kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Jangan pernah melangkah berperang sendiri, tapi melangkahlah bersama Tuhan. Karena Yesus berkata, kita akan jadikan lebih dari pemenang oleh karena Yesus yang cinta kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, biar pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Biar hati kita makin melekat dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.